وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil manan alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Summa salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil alamin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa jumratul mu'minin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puja puji syukur kita panjatkan pada Allah atas segala karunia aneka ragam nikmat yang Allah limpahkan dan Allah berikan pada kita pada kesempatan hari ini. Dengan izin Allah pada kesempatan ini kita bisa memenuhi undangan, panggilan dan sekaligus yang menjadi kebutuhan dan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan harapan dan iringan doa, semoga apa yang kita lakukan dalam amaliyah ibadah kita yang telah kita kerjakan hari ini khususnya dan umumnya pada hari-hari yang sebelumnya, moga-moga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, Al-Fakir mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga umumnya kepada para jamaah. Utama dan pertama, mari kita jaga kekuatan akidah iman kita semua untuk menuju keselamatan hidup kita kelak nanti di hadapan Allah, yang sudah barang tentu dengan kita berpegang teguh apa yang sudah Allah berikan dan berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang Allah larang kepada kita. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan itulah yang menjadikan wasiatnya Allah yang tadi saya bacakan dalam Al-Qur'an. Fattaqullaha haqqa tuqati. Bagaimana kita berusaha berpegang teguh dengan tali agama Allah hingga akhir hayat kita. Semoga kita tetap termaktub dan tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa di sisinya. Itulah yang menjadi kebanggaan dan harapan kita semua. Dan semoga kita semua kelak nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap di antara kita mendambakan akan adanya kesuksesan dan keberhasilan. Dari segala aspek bidang apapun, dengan segala profesi apapun, pasti kita mendambakan kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita ingin meraih kemuliaan. Tentunya berbagai macam cara orang untuk mengejar dan mencarinya.
Namun mari kita melihat dan membuka sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 31 dan 32 menjelaskan bagaimana ada 3 nilai manusia untuk mendapatkan kesuksesan. Banyak orang meraih sukses di alam dunia, belum tentu dia selamat di akhirat. Banyak orang mencari kemuliaan di alam dunia, belum tentu nanti dia mulia di hadapan Allah. Apa artinya kita mendapatkan kemuliaan di dunia kalau kelak nanti di akhirat pun kita akan dihinakan dan dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dunia yang kita kejar cuma sementara. Dunia ini cuma tempat kita singgah. Dunia ini cuma kita mampir. Hakikat hidup yang hakiki dan abadi adalah 2 alam yang nanti kita akan lalui. Alamul barzah, alamul ba's. Baru nanti kita masuk alamul maksar. Dan terakhir bagaimana tempat kita akan singgah, itulah yang kita akan singgah. Oleh karena itu Allah memperingatkan kepada kita, bagaimana cara kita meraih sukses. Sukses di kedua alam yang akan kita lalui tergantung hidup kita sekarang hari ini. Maka transit kita di alam dunia, transit yang paling menentukan. Untuk di mana kita akan mendapatkan alam barzah. Bagaimana kita akan meraihnya tergantung kita hari ini. Dan bagaimana kita ke depan, kalau kita hari ini baik, ke depan pun kita akan baik. Kalau hari ini kita mampu bisa menjaga, maka udah ada jaminan dan garansi dari Allah, bahkan garansi dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ungkapkan yang pertama, intas dan ibu kabair. Kalau kamu mau ingin sukses, kata Allah dalam Al-Quran, Allah jelaskan ini wasiatnya Allah. Bukan sekadar advisnya para orang pandai cendekiawan, Allah yang memberikan kepada kita. Dan Allah yang menyampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intas dan ibu kabairomatun auna ankum. Jikalau kamu mampu berusaha menjauhkan, menghindari dengan segala upaya mungkin dari segala apa, matun auna ankum, dosa-dosa besar yang dilarang kepada kamu, maka ada 2 jaminan. Yang pertama, nukafir ankum sayiatikum, garansinya Allah akan ampuni dan Allah akan hapuskan salah kita. Yang kedua adalah sudah Allah janjikan, dan janji Allah berbeda dengan janjinya caleg, berbeda dengan janjinya pada mereka-mereka yang ingin jabatan dunia. Janji Allah pasti, nudkhilukum mudkhalan karima, kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia. Saudara tinggal pilih, mau ikut janji Allah apa janji manusia. Janji Allah, kalau kau ingin berhasil dan dapat tempat yang mulia, jauhkan dosa besar. Apa artinya kamu berpolemik dan punya program, tapi kalau dosa besar masih terjadi di mana-mana? Kita bangga punya pemimpin hari ini bercita-cita besar memajukan negeri bangsa Indonesia yang tercinta. Tapi kalau belum mampu memberantas perilaku dosa-dosa besar, jangan berharap cuma sekedar bual berakah. Jangan pernah berharap itu cuma janji kosong belaka. Allah nyatakan dalam Al-Quran, intas dan ibu kabairomatun auna ankum. Kalau kamu menjauhkan dosa-dosa besar, apa-apa di antaranya? Yang pertama, kasyurbil khamri. Kata Imam Qurtubi, apa kata beliau? Yang pertama, jauhkan dari segala minuman keras, hal yang memabukkan. Artinya adalah harus berani menindak tegas mereka para pelaku-pelaku, agen-agen narkoba, bahkan pabrik-pabrik minuman keras. Jangan kasih ampun. Jangan berharap kita membangun dari pajak dari mereka barang-barang yang haram. Kalau kita mendapatkan uang dari barang haram, la yuslihul khairu bisyarr. Jangan berharap akan pembangunan itu rapi kalau pajaknya dari uang haram. Sama seperti kita pengen sukses, kita pengen berhasil, perut kita masuk ke dalam perut kita adalah barang yang subhat. Jangankan barang yang haram, yang subhat saja masuk ke dalam tubuh kita. Jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Yang terkadang dari barang yang subhat, begitu kita bawa ibadah bukan melahirkan energi, baru duduk di masjid
badan kita terasa ngilu, mata kita berat mengangkat kepala, bahkan kusuun dada kita pun terasa sudah mulai hilang dari pandangan kita. La yasluhu syarr bil khair. Tidak akan bisa yang namanya kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, barang yang haram dibawa ke tempat yang baik. Bahkan sampai dijelaskan lagi oleh Al-Imamul Qurtubi, mereka orang-orang yang tukang minuman keras dan orang-orang yang tukang makan duit dari minuman keras, hasil narkoba, hasil daripada barang ayam, barang yang haram, kal halsi bil qalb, bagaikan mereka orang yang menjilat oleh anjing, saudara. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana Allah akan muliakan. Yang kedua, bagaimana kita menghindari yang namanya dosa besar. Di antara dosa besar adalah al-aklul haram war riba. Bagaimana kita bisa meninggalkan barang yang haram, yakni korupsi. Kita bangga punya pemimpin baru. Berapa hari 28 koruptor sudah mulai dicincang habis. Tapi penegakan hukum jangan hanya tebang pilih. Terkadang kan kita ini masih ada penegakan hukum hitung-hitungan sama politik, sehingga akhirnya apa? Hukum dipolitisasi, lawan politis habis digencet kalau mereka kebetulan ketemu salahnya, bahkan dicari-cari salahnya. Kalau hukum model seperti ini, apa yang terjadi? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama alaka miman kana qablakum, orang yang nanti terjadi adanya kehancuran, kerusakan kaum-kaum sebelum kamu, akibat mereka adalah mempolitisasi hukum karena kepentingan politik. Kita dukung, kita dorong pemberantasan korupsi. Kita dukung dan kita dorong yakni pemberantasan daripada narkoba. Tapi saudara-saudara, jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih bulu, jangan yang dilihat bulu halus, jangan bulu kecil, jangan bulu yang cuma sekadar nyempil, tapi bulu yang besar terkadang-kadang bisa menutupi mata dan pandangan kita. Kalau itu terjadi, betul-betul kita tegakkan, Allah sudah janjikan kepada kita, nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia. Jadilah Indonesia kelak ke depan ini jadi bangsa unggulan, bukan sekedar bangsa pinggiran, jadi bangsa yang diperhitungkan, bukan bangsa yang dimarginalkan. Yang kedua, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, Allah jelaskan kalau kita ingin sukses, sekarang jangan kita hanya bermimpi, jangan kita hanya berhalu, jangan kita hanya berharap, wala tatamannau ma fadallah. Jangan hanya kita mengharapkan dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian di antara kamu. Boleh barangkali ada bangsa lain diberikan oleh Allah kemuliaan. Orang-orang Bani Israel Allah berikan kemuliaan, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Boleh dia mendapatkan kemuliaan, boleh dia mendapatkan kecerdasan, boleh dia mendapatkan kepandaian dan kepintaran. Tapi kalau kita hanya takjub dengan kepandaian, kepintaran mereka, kehebatan, kekuatan mereka, tentunya kita akan tergilas dan digilas. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, kamu jangan hanya bisa berharap dan berhalu, jangan hanya kamu beriri, tapi apa? Allah sudah tentukan, lirijali nasibu mimaktasabu walinisai nasibu mimaktasabna. Jangankan pria, laki-laki pun sudah ada bagiannya masing-masing, asalkan kita mau usaha. Alhamdulillah, kita akhir belakangan ini saudara-saudara, bagaimana perjuangan dan usaha saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Walaupun kita berhadapan dengan mereka yang punya senjata yang hebat, teknologi yang canggih, tapi kalau kita mau usaha, insya Allah Allah akan berikan pertolongan dan bantuan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau berjuang, orang yang mau berusaha, siapapun kita, jangan merasa rendah dan jangan merasa kecil. Jangan kita banyak berhalu. Saatnya sekarang kita berbuat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya
Jangan kau lupa dengan bagian kamu daripada kehidupan dunia. Artinya kita jangan hanya kita melihat orang lain, apalagi menanti pemberian orang, apalagi menanti mendapatkan bantuan dari orang. Sekarang saatnya berusaha, bekerja dan berjuang untuk kehidupan kita. Dan Allah paling benci, apalagi baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, sampai dia berdoa menghindari diri daripada jiwa dan perasaan yang malas dan masa bodoh. Maka punya tanggung jawab kita ke depan, bagaimana kita berusaha. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, semuanya tergantung dengan usaha kita. Yang ketiga, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, was'alullah ala min fadlih. Kalau kita ingin sukses, cuman saat yang terakhir kunci daripada segala-galanya. Apa? Kekuatan spiritual. Mohon kepada Allah, jangan kurang doa, jangan mengandalkan yang namanya kita punya kemampuan. Sadar, sebesar dan sehebat apapun kita adalah hamba Allah. Manusia hanya bisa berusaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu moga-moga hadirin rahimakumullah, 3 hal tadi. Yang pertama, yuk kita berusaha menghindari dari segala perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang kedua adalah mari kita berusaha dengan segala upaya apapun kita berusaha. Kalau kita sudah mau berusaha, pasti Allah akan bentangkan jalan kepada kita. Yang ketiga, saudara, inilah kunci yang paling sukses. Fas'alullah, bermohon kepada Allah, banyak doa. Dan Allah paling suka dengan orang yang meminta. Hanya hamba yang sombong yang tidak mau bermohon kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نبيك ورسولك. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mukhtar Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila sabilil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaquna fa ya ibadallah. Ittaqullah fima amar wa antahu amanaha anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa thalata bikum ayyuhal mu'minun min baradil insi wal jin. Faqala Allah ta'ala mukhbiran alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad jadil Hasan wal Husain wa ala al-awli rafiqi sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Umar ibn al-Faruq wa ala jamil Qur'an sayyidina Utsman ibn Affan wa ala amihil ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ambaqiyatil asaratil mubasysyarati bil jannah wa sairi sahabati wa jamit tabi'ina lakum ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat,
Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salimna wan najina min kulli afati wal halakat, innaka anta qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daima, wa nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aidil islam wal muslimin, Allahumma aidil islam wal muslimin, Allahumma aidil islam wal muslimin wahdil kafarata wal musyrikin. Allahumma satid jam'ahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma farik jam'ahum, wa salim ikhwanana al muslimina fil Gaza wa Palestin, wa salim ikhwanana al muslimina fil Gaza wa Palestin, wa salim ikhwanana al muslimina fi jamil alam, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Waftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair, waqtimna bi kalimatil khair, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah, wa la tukhzina yaumal qiyamah, wa la tukhzina yaumal qiyamah, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurukum, fazkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.